Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hadi. Di sini saya ingin mempresentasikan UTS tentang algoritma DAA. Oke, ini saya searching dulu, teman-teman. Oke, nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang algoritma DAA atau Digital Differential Analyzer. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Atau banyak sekali jenis-jenis algoritma, yaitu salah satunya yang saya ingin jelaskan kali ini adalah algoritma DAA. Oke. Nah, untuk algoritma DAA sendiri atau Digital Differential Analyzer adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan X dan Y menggunakan rumus Y sama dengan M. Untuk delta X, garis dibuat dengan menentukan dua endpoint yaitu titik awal dan titik akhir. Untuk setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DAA. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan algoritma DAA sendiri. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu algoritmanya yang sederhana dari algoritma lainnya, dan yang kedua ini menghindari penggunaan operasi perkalian yang mahal dalam hak kompleksitas waktu. Dan yang ketiga, mudah untuk diimplementasikan. Nah, untuk kelemahannya tersendiri di sini cuma ada dua, yaitu prosedur untuk menggambar kembali garis dengan membulatkan nilai X atau Y ke bilangan integer memerlukan waktu. Nah, untuk yang kedua, serta variabel X dan Y-nya maupun M memerlukan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan. Nah, itu saja kelemahan dan kelebihan di algoritma DAA. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pembentukan menurut algoritma DAA itu ada 10. Nah, yang pertama itu tentukan dua titik yang akan dihubungkan. Nah, untuk yang kedua itu adalah tentukan salah satu titik sebagai titik awal. X 01, Y0, dan titik akhir X1, Y1. Nah, untuk yang ketiga, hitung delta X sama dengan X1 dikurangi X0 dan delta Y sama dengan Y1 dikurangi min 0, min Y0. Nah, untuk yang keempat, tentukan step yaitu jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y. Nah, yang kelima, bila nilai delta Y lebih besar dari delta X, maka stepnya sama dengan nilai delta Y. Nah, untuk yang keenam, langkahnya bila tidak maka step sama dengan delta X. Jadi nilai yang tadi di 5 itu bila nilai delta Y lebih besar dari nilai delta X, maka stepnya sama dengan nilai delta Y. Nah, kalau misalkan delta X yang lebih besar delta X lebih besar daripada nilai delta Y, itu stepnya adalah delta X sama dengan delta X. Nah, untuk yang ketujuh sendiri, hitunglah penambahan koordinat pixel yaitu X increment sama dengan delta X atau step dan Y increment sama dengan delta Y sama dengan step atau step. Nah, yang kedelapan, koordinat selanjutnya plus X increment sama dengan Y plus Y increment. Nah, untuk yang kesembilan, langkah pembentukannya yaitu posisi pixel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinasi tersebut. Nah, yang terakhir di sini yang langkah yang ke-10 untuk pembentukan yaitu ulangi step 6 dan 7 untuk menentukan posisi pixel selanjutnya. X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1.
Nah, untuk nomor 10 sendiri, bila masih kita ulangi step 6 dan step 7. Step 6 itu bila tidak bila delta X itu lebih besar dari delta Y, berarti hasilnya adalah delta X. Dan yang ketujuh adalah hitungan penambahan koordinat pikselnya itu. Nah, oke, cukup sekian penjelasan tentang algoritma DAA dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.